Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Samarta Ramadan, NIM B1210098. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai dampak dan peran perawat di masa pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Arta Trihandayani. Beliau merupakan seorang perawat di Rumah Sakit RSUD Gemolong. Selamat sore Ibu. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu mengenai bagaimana dampak dan peran perawat terhadap pasien COVID-19 ini. Ya, Mas. Bagaimana sih perasaan Ibu pertama kali dalam merawat pasien COVID-19? Begini Mas, pada saat saya merawat COVID-19 di tahun 2020 di awal bulan Maret, saya itu memang sangat agak cemas Mas. Karena apa? Pada saat itu kita sendiri baru pertama kali merawat COVID. Kita juga melihat berita-berita terutama di negara Cina yang banyak meninggal. Itu kita cemas Mas, terus terang. Tapi kita sebagai abdi negara, sebagai ASN yang ditugaskan oleh atasan kita, kita juga harus mempunyai loyalitas yang tinggi. Jadi kita laksanakan, jadi kita bisa merawat COVID. Kita mau merawat COVID, pasien COVID ya Mas. Iya. Ibu kan tadi merasakan cemas. Apakah ada kendala ataupun hambatan dalam merawat pasien COVID-19? Ya pastinya kita awal-awal pastinya ada ya, karena kita tenaga kita juga saat itu terbatas, tidak semua perawat harus merawat. Kita punya juga karena kedua APD kita saat itu memang minimal sekali. Kita juga persiapan APD sedikit juga karena sendiri Mas kan tahu bahwa pasien COVID sendiri penularannya lewat droplet. Jadi kita juga cemas. Selain itu juga kita juga harus berdinas. Kita disiapkan ruang isolasi. Kita harus berdinas paling minimal 7 jam. Itu juga membuat kita cemas gitu Mas. Ibu dalam merawat COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2021 ini, berapa sih jumlah pasien yang tertinggi dalam satu hari, dan bulan-bulan apa peningkatan COVID-19 tersebut? Oh iya Mas, kita selama di rumah sakit merawat COVID yang paling tinggi itu kira-kira 90-an per hari. Dan pada saat itu lonjakan yang paling tinggi pada pasien COVID itu kita berada kurang lebih bulan Juli sampai Agustus, itu lonjakan yang paling tinggi di rumah sakit kami. Apakah juga ada dampak saat merawat pasien? Tadi kan disebutkan 90 per hari. Oh, pastinya juga ada dampak ya Mas ya, karena tenaga kita juga terbatas. Otomatis kita juga harus menggunakan APD level 3. Kita harus merawat pasien dengan total care. Pasiennya harus diisolasi, tidak ditunggui keluarga. Kita intinya kelelahan ya Mas. APD lengkap, kita oksigen juga kita kurang, kita memang kelelahan Mas. Dampaknya kita kelelahan, akhirnya dengan pasien yang begitu tinggi, lonjakan tinggi, teman-teman kita akhirnya juga drop, jadi terkena COVID. Ngomong-ngomong, apa benar ada masalah mengenai kekurangan oksigen pada saat peningkatan COVID-19 tersebut? Itu memang benar Mas. Jadi pada saat bulan Juli Agustus saat itu memang oksigen itu langka. Kita juga mendengar berita-berita bahwa oksigen itu langka. Itu juga tidak terjadi di rumah sakit kami, tapi juga di rumah sakit mana-mana. Jadi memang benar Mas, oksigen itu saat itu memang langka. Apakah ada dampak lain selain
yang Ibu sebutkan tadi? Pada pasien oksigennya Ada, yang kurang ya, nah. pasti ada. Pada saat itu pasien dengan tidak adanya oksigen, otomatis pasien sendiri yang diserang paru-paru, sedangkan oksigen tidak terpenuhi, akhirnya terjadi mortalitas yang tinggi. Pada saat itu memang dampaknya pasti pasien tidak bisa bernafas karena nggak ada oksigen. Akhirnya ya itu tadi mas, angka kematiannya tinggi. Kemudian kira-kira Ibu dengan seperti itu, selain perawat dan dokter yang merawat COVID-19, adakah tim lain yang merawat? Jadi begini mas, di rumah sakit kami itu kita bentuk tim penanggung jawab COVID ya. Jadi ada beberapa yang terkait. Jadi yang merawat itu ada perawat, dokter, ada yang memberikan makanan khusus ke pasien COVID. Jadi pada pasien-pasien atau pasien-pasien COVID itu sendiri yang merawat ada tim itu sendiri ya, tim COVID itu. Jadi perawat yang ditunjuk sebagai perawat COVID, dokter juga pun dokter yang merawat yang ditunjuk sebagai merawat COVID. Untuk yang terakhir yaitu Ibu kan sebagai perawat. Ya. Apakah ada dampak atau kendala bagi perawat pada saat pasien tinggi ataupun pasien COVID-19 ini melonjak? Ya tadi mas saya sebutkan, karena kita terlalu banyak beban kerja pada pasien, kita harus total care karena tidak ditunggu keluarga, pasien begitu banyak, akhirnya teman-teman saya imunnya mungkin salah satunya turun, akhirnya teman-teman saya terdampak terkena COVID. Jadi dampaknya ya terkena COVID itu mas. Adakah dampak lain bagi rumah sakit? Ada dampak lain adanya COVID bagi rumah sakit, apakah ada Bu? Ya pasti ada, karena pasien COVID saat itu banyak. Dampaknya bagi rumah sakit, pasien-pasien yang mau ke rumah sakit, walaupun sakit di rumah, mereka tidak mau ke rumah sakit. Karena apa? Mereka nggak mau di-COVID-kan oleh rumah sakit. Otomatis tingkat kunjungannya rendah, karena pasien-pasien nggak mau ke rumah sakit. Itu aja. Baik Ibu, untuk yang terakhir yaitu apakah pesan dan kesan Ibu sebagai perawat dalam merawat pasien COVID-19 ini? Ya. Kesan saya terhadap masyarakat pada umumnya dan pada adik-adik sekalian, walaupun kita saat sekarang sudah mendapatkan imunisasi lengkap 2 kali imunisasi, kita tetap mematuhi peraturan yang disarankan oleh pemerintah, yaitu social distancing, cuci tangan, dan penggunaan masker di tempat yang terutama di tempat yang umum. Untuk kesan saya, salah satunya yaitu pada saat merawat pasien COVID, terutama pada pasien-pasien geriatri, di mana beliau-beliaunya tidak diisolasi, otomatis tidak ditunggu keluarga. Saya sangat berkesan, mereka semangat hidup yang luar biasa dengan dukungan teman-teman perawat lain yang diberikan dari segi psikologisnya, diedukasi, mereka akhirnya menjadi sembuh dan semangat untuk hidup. Itu saja mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Ibu kepada saya. Sekian. Sama-sama mas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.